Ya, Seneng kalau banget membicarakan Palestina kita nggak boleh berhenti ya. Mm-mm. Apa yang terjadi, perkembangannya kita juga bisa menyaksikan. Jadi ya tanggung jawab kita lah harus terus mengingatkan saudara-saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina gitu. Melihat bayi-bayi yang keadaannya juga prihatin, terus yang mereka juga sudah mulai merasakan terdehidrasi, kelaparan. Itu Masya Allah tabarakallah ya, kita sampai speechless juga kalau ngeliat beritanya. Cuman dari acara ini harapannya tadi sudah disampaikan sama Saskia Meka juga, bahwa melalui buku ini semoga kita bisa menanamkan ke anak-anak kita, yaitu generasi-generasi berikutnya, bahwa kita harus bisa menyayangi saudara kita yang ada di Palestina melalui buku dan cerita ini, bahwa Palestina itu indah gitu, memperkenalkannya melalui hal yang simpel untuk anak-anak. Dan ada sekalian donasi gimana Pak? Maaf? Ada donasi sekalian di acara ini? Kalau sepertinya di dalam ada pemberian Ada, ya. donasi secara simbolis sih. Cuma kalau tadi lebih banyak ke pembicara dari seluruh dunia ya. Tadi ada yang dari Kanada, ada yang dari Qatar, Ya. ada yang dari Malaysia, yang dari tadi yang dari saudara kita dari Kanada menceritakan mereka melihat langsung anak-anak di sana yang kehilangan matanya, yang Betul. datang mereka ke camp pengungsian sudah nggak punya kaki, Betul. nunjukin anak mereka yang usia baru 3-4 tahunan. Mereka ketemu dengan anak-anak Palestina yang maaf ya kurang lengkap gitu kondisinya, karena hanya mereka yang bisa diperbolehkan keluar dari negaranya untuk mendapatkan perhatian lebih. Dan ketika mereka melihat itu, katanya semua memberikan bantuan, dan yang dibicarakan sama anak-anak Palestina adalah saya ingin semua bantuan yang kami dapatkan dikirimkan ke saudara kami di Palestina. Insya Allah. Karena kami sudah bisa keluar dari negara, kami bisa Iya. dapatkan pengobatan. Betul. Jadi mereka dapat apapun katanya, mereka pengen semua dikirimkan lagi untuk saudara-saudaranya di Palestina. Betul, dan melalui acara ini, buku yang di launching hari ini, penjualannya tadi disampaikan udah 100% insya Allah akan disampaikan untuk saudara-saudara. Jadi kalau ditanya tadi mengenai bentuk donasinya, ya ini salah satu hal yang tersimpel yang bisa kita dapatkan manfaatnya melalui dengan kita berdonasi. Insya Allah manfaatnya sampai ke saudara kita. Kita juga dapat manfaat sebagai orang tua untuk bisa menceritakan ke anak-anak nih bagaimana tentang Palestina melalui buku yang insya Allah mudah diterima sama anak-anak itu tadi gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ketika bukunya sudah dijual untuk umum bisa beli, dan insya Allah itu sudah bentuk donasi yang luar biasa. Artinya juga mendidik anak untuk Betul, peduli. betul, gitu. Mungkin melihat semangatnya warga Palestina di bulan puasa ini, mereka masih tetap menjalankan sholat tarawih walaupun di tengah situasi yang mencengkam. Mungkin gimana sih tanggapannya? Suka nggak kuat liatnya juga ya, Masya Allah. Malu, Mbak. Iya gitu, jadi pelajaran buat kita sendiri, bahwa kita dengan kondisi yang insya Allah baik-baik saja, nyaman, ada tempat dimanapun kita bisa sholat lalu kita tidak melakukan itu tuh kayak insya Allah ya. Jadi semoga ini bisa jadi pengingat untuk semuanya, bahwa mereka secara iman, secara ibadah juga kuat dalam kondisi apapun, kita juga insya Allah harusnya bisa. Malu mereka satu-satunya benteng terakhir yang menjaga salah satu masjid suci umat Islam. Update mungkin anak-anak puasa nggak nih? Puasa. Alhamdulillah puasa, yang embun full karena dia udah 11 tahun, yang langit juga yang kedua 7 tahun. Alhamdulillah udah tahun ketiga puasa full juga. Kalau baby kan masih baby ya. Gitu. Dalam Alhamdulillah. bangunin sahur itu sulit gak sih mungkin? Iya, kalau sama anak-anak mah seru ya, ada cerita aja gitu. Jadi kadang lancar, nggak dibangunin udah bangun. Seringnya sih ada drama, tapi ya dinikmati aja prosesnya, karena namanya juga mereka baru belajar kan, baru kenalan gitu. Ya kita orang gede juga kadang ada moodnya juga, ya Allah susah banget melek gitu kan, apalagi anak-anak. Gitu. Ibu hari ini salat atau gimana? Iya, lagi pesantren kilat, alhamdulillah dari bukan dari sekolah ya. Dan ada tempat Temen, pesantren di iya, Bait Al-Quran, betul. di bawah yayasannya di Quraisy Quraisy Shihab. Shihab, betul. Jadi memang dititipkan di sana untuk belajar 2 hari ya. 2 Tapi hari. kan ada beberapa batch setiap weekend pesantren Iya, kilat. betul. Dan ya pengalaman sih, biar kan kita rasa dia juga sudah cukup besar untuk bisa mencoba hal baru, terutama yang kayak gini kan, biar liburnya juga semakin bermanfaat gitu. Artinya bulan Ramadan semakin gencar untuk Amin, pasti dong, pasti harus kita juga yang gede harus bisa, anaknya juga diajakin gitu, insya Allah. Gitu. Nanti akan mudik ke Lebaran, Surabaya. gimana? Tahun ini Surabaya dulu. Tahun ini Surabaya, habis baru- Surabaya ke Bandung, Sukabumi. Ya, gitu. Pokoknya pasti meriah deh kalau Lebaran, keluarganya tersebar. Cuman gantian, tahun ini Surabaya, lebarannya tahun sebelumnya di Sukabumi, tahun sebelumnya Surabaya, gitu aja tektokan gonta-ganti. Gonta-ganti. Gitu. Biasanya kalau sebelum sebelum Lebaran itu ada keribetan apa sih biasanya Kak mempersiapkannya?
persiapkan beli tiket ya, mahal itu ya. Sampai sekarang kita lagi nyari tiket aja. Bener lagi. Oke, jamnya harus pas Iya, apa segala bener macam. kan. Apalagi punya bayi sekarang gitu, Ya. jadi dicocok-cocokin aja. Tapi ya itulah, alhamdulillah karena kita ada bersyukur juga Bi punya keluarga yang jauh, jadi yang namanya mudik itu beneran mudik gitu. Ya. Kita pulang kampung gitu. Soalnya ada memang kampungnya. kita sepakat dari awal menikah Ya. bahwa mudik itu tradisi yang harus dijaga. Insya Allah. Karena bertemu keluarga itu hal yang masa sih setahun sekali nggak bisa ketemu Setahun saudara sekali aja, kita di iya. kampung gitu. Mungkin itu yang jadi ciri khas orang Indonesia banget lah. Ya. Menjaga mudik sebetulnya kan menjaga silaturahmi aja. Iya sebenarnya, meskipun sekarang udah bisa secara teknologi tapi ya Beda. beda rasanya. Biar anak-anak pasti. saya tahu bapaknya rumahnya di mana di Solo. Ibunya Biar juga. anak-anak tahu bapak ibunya tuh rumahnya di mana di Surabaya Betul. gitu. Gitu. Artinya nggak naik mobil kan? Perjalanan darat. Kalau waktu Covid sih kita pakai mobil. Iya, waktu Kalau belum ada sekarang ya pakai baby. pesawat. Sekarang lagi ada baby, jadi kayaknya kita memikirkan. Cuman kalau ke Sukabumi ngapain ya pakai pesawat? Nggak ada juga. Kecuali punya helikopter sendiri. Saya punya helipad sendiri, saya pakai helikopter, Mbak. Kebetulan masih pakai mobil. Iya, gitu deh. Tradisi apa yang bisa dilakuin di keluarga Surabaya mungkin kalau usaha lagi lebaran? Tradisi apa ada nggak? Tradisinya sama ya sebenarnya. sholat Id. Nyampe enggak sih pasti sungkem Iya kayak gitu. begitu. Halal bihalal biasanya Halal bihalal. keluarga besar. Jadi kan ya. istri saya di Surabaya, tapi halal bihalalnya orang bukan orang Surabaya Surabaya. sebenarnya. Halal bihalal keluarga besar Ambon. Kebetulan Gitu. semuanya di Surabaya Keluarga gitu. besar Jadi Ambon tuh ada pas di kalau Surabaya. kesana saya udah ini ngomong apa ya? Lokasinya aja di Ini ngomong apa Surabaya, ya? tapi begitu halal bihalal semuanya saya full makan. bahasa Ambon. saya makan dulu. Saya makan sana dulu. Sebagai orang Ini Sunda ngomong apa yang ya? bahasanya Ini ngomong apa lembut, ya? dia terdiam. Cuman semua kebetulan tinggalnya di Surabaya. Betul, gitu. Jadi nanti ke Sukabumi lain lagi ceritanya. Kamarana iya hayang Nah, buru gitu. atuh ha gitu. Jadi Jadi multi anak-anak language. ya, tapi anak-anak terutama si Imut tuh udah mulai sedikit paham nih sama bahasa-bahasa daerah terutama Sunda gitu. Jadi kalau dia mungkin belum bisa mengucapkan, tapi ketika keluarga ngomong itu dia paham. Tapi mengajarkan bahasa daerah juga ke anak seperti apa Wajib. sih nih Bang? Tuh, Wajib. langsung dijawab sama bapaknya. Saya kan selalu bilang, kalian anak orang mana? Orang Sunda. diakuisisi. Jadi selalu saya mengajarkan bahasa Sunda karena saya selalu mikirnya siapa lagi kalau Iya, nggak yang nerusin. betul. Saya banyak Sekolahnya temen nggak nih ada. di Bandung, Sukabumi, tapi nggak bisa bahasa Sunda. Saya agak bingung Betul, gitu. betul. Orang mana? Orang Sunda, bapak ibunya Sunda. Tapi ngomongnya nggak bisa bahasa Sunda. Bahasa Indonesia pasti semua yakin saya bisa. Betul. Bahasa Inggris Kalau dari ngomongin sekolahnya. bahasa Inggris, saya selalu percaya bahasa Inggris saya kan bagus banget ya. Cuman saya percaya ada teknologi, Mbak. Benar. Tinggal Google Translate berubah. Tapi siapa yang jaga bahasa daerah? Makanya saya ngewajibin anak-anak untuk bahasa Sunda. Sunda. Semua Mbak yang kerja saya biasakan silahkan menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah. Ya, Kebetulan meskipun kita sepakat. suku aku nggak dianggap ya. Bukan nggak dianggap, ini kan bingung. Hilang bingung. sebenarnya. Bapaknya Padang, ibunya Ambon, tinggal di Makassar, gedenya di Surabaya. Bahasa apa? Ini bahasa Sunda udah. Tapi aku bisa semua bahasa, nah itu aku bangganya tuh. Aku bisa Ya. semua bahasa daerah itu. Karena kan kita memang penerus Sunda Empire, Mbak. Jadi, gitu. Warna-warna. Oh, Oh, tentu itu- ya, karena itu, kita kan iya. ambasador salah satu produk yang di bulan Ramadan ini. Pakai Uniqlo ya, guys. Jualan langsung. Pastinya harus couple dong. Karena kan Iya. Tapi kita itu- sekeluarga iya, lagi. Iya, tapi iklan. di luar itu aku tuh termasuk salah satu yang memang membiasakan kita kalau Ramadan tuh pakai baju Iya. kembaran. Karena Jadi kapan saya- lagi dia benar, mau? Istri saya pakai mukena, saya mukenaan juga. Enggak dong. Jadi biar samaan ya, saya mah ngikut. Agak serem ya. Tapi untuk pemilihan warnanya mungkin Kak dia sendiri yang milih atau Apa aja lah. Saya biasanya ada yang Leopard, mau kena leopard. Cipah, kan lagi rame tuh ibu-ibu pakai Ya Allah, mukena macan, ya gitulah. Enggak. Pakai yang itu. Apa? Udah dipersiapkan dari dari sekarang sekarang? mungkin Udah. Apa mungkin tema kostum apa ya? Tema kostumnya kembar. Udah itu doang. Kalau warna Islami, Mas. Karena nggak mungkin yang lain kan. Jadi temanya Islami karena kita nggak Iya. mungkin pakai temanya daur ulang pakai karung. Itu agak ribet. Jadi kita ya Islami aja. Masya Allah banyak banget teman-teman nih. Saya harus jujur nih ya. Ini Masya Allah istri saya memang banyak temennya. Jadi kami alhamdulillah banyak baju dikirimin mulu teman-temannya punya brand ini. Ini siapa lagi saya? Jadi Iya. malah yang bingung adalah kita harus dalam sehari ganti 3-4 baju supaya bisa supaya diposting. bisa diposting. Tapi beneran aku Tapi, terima kasih banget sama Masya Allah, iya, bersyukur gitu. teman-teman desainer Tadi Indonesia. kalau Betul, ada Ria Miranda, ada kami, ada Alur IKYK, Cerita, Alur IKYK, Cerita semua. dari Nah, Natasha Rizky. sebutin semua. Itu Ini saya dikirimin semua. Saya Dan suaminya jadi dikirimin itu iya. pas mau sholat pakai baju yang ini. Sudah Habis pasrah. sholat mau sukem ganti. Pindah ke keluarga ini Nanti sore ganti baju lagi. ya, Ganti gitu. lagi. Tapi ya
Masya Allah juga dia sabar ya, support. nurut gitu. Kata dia ya setahun sekali nggak apa-apa lah ya, asal nggak tiap hari diatur bajunya. Iya. Stres. Tapi kalau tahun ini pasti kami cinta Uniqlo. Meminimalisir budget juga ya kayak berarti. Apa? Masya Allah. Budgetnya kan buat tadi ongkos Bahkan minimalisir budget, ya terus bagi-bagi keluarga juga kan minimalisir. Nah, Dimodalin sama tuh, orang. kan. Masa kita pakai semuanya kan? Iya. Jadi, aduh buat om, aduh buat adik saya gitu. gitu. Pokoknya seru lah setiap lebaran, alhamdulillah banyak yang support, jadi Ya. ya kita juga dengan senang hati support balik lah. Ya. Gitu. Nah, Mas akan lebih banyak gimana? Ini udah berapa belas tahun saya berkeluarga, itu 3 kota, 3 keluarga besar. THR bukan Betul. bertambah, berasa. Berasa, bener. Belum yang mungkin beranak bertambah anak itu kan, Iya. Masya Allah lah. Iya, Tapi ya itulah kenikmatan, biar ada cerita aja. Biar ada cerita. Seperti ini, Mas Omen itu nggak sih, dia aktif juga di TV atau apa? Reguler. Kalau saya, kita sepakat ketika ada anak di usia tertentu, saya memang sepakat dari dulu tuh pengen nemenin buka puasa kayak sekarang. Kakaknya sanlat, adanya kita bawa karena ada kegiatan berhubungan bagus. Dia lagi pengen tahu banget tentang Palestina. Sahur saya pengen nemenin, bilang ke istri saya pengen, saya nggak mau ngelewatin di usia tertentu, terutama dia kan sekarang 6-7 tahun sampai 8 tahun saya pengen nemenin, karena dulu kakaknya begitu. Di usia kakaknya 6-8 tahun saya benar-benar pengen nemenin buka, pengen nemenin sahur. Sebisa mungkin saya kalaupun ada pekerjaan, kayak kemarin saya pekerjaan batalin, tapi langsung pulang ke rumah. Iya. Saya pengen makan barengnya di rumah, berjamaahnya di rumah. Kalau bisa kemarin kita juga taraweh muter-muter, Ya, kita- nyobain. betul. Sekarang ke Masjid Pondok Indah yuk. Sekarang nyobain Safari masjid, betul. masjid ini yuk. Saya pengen kapan lagi Mbak? Iya, Jadi saya benar. pengen nemenin Umur-umur. anak-anak. Sebelum 11 nanti- bulan kita bekerja lah, 1 Iya. bulan saya curahkan buat keluarga. Sengaja. Ya sengaja tidak sengaja ya, mungkin karena memang nggak deal, nggak deng. Karena memang Nggak, ada tapi, ya. tawaran yang harus keluar kota setiap weekend, tabligh akbar. Ada yang memang acara Ya. buka setiap Pikirin hari, dulu. makanya ya, Sama-sama. masya Allah ya. Makanya lagi-lagi kan kita mengutamakan anak-anak lagi belajar, nanti anak-anak belajar tuh sama siapa lagi kalau bapak ibunya aja nggak ada di rumah gitu. Ya udah deh, rezeki mah insya Allah nggak kemana ya, ini pahalanya biar Ya. diutamakan. Ya, pengen nemenin anak-anak Biar istri. semangat. Biar Kalau ada semangat. bapak ibunya kan jadi lebih semangat lagi. Sayang melawatkan. Ntar kalau udah gede kan dia Soalnya libur yang sama anaknya temennya 11 apa tahun siapa tuh udah gitu. sanlat tuh Mbak. Saya nemenin gimana, dia udah sama temen-temennya, Iya. udah sama Betul. ustadznya gitu. Dia pasti makin gede kan makin punya kegiatan masing-masing lah. Belum kalau udah makin nggak kepegang bapaknya nanti. Iya, saya dulu gara-gara pernah satu yang kejadian, mungkin dulu pernah di wawancara juga anak saya yang cewek. Waktu saya dulu kerja, program banyak, anaknya di sekolah nangis. Nah itu yang ngerubah saya semua. Anaknya di sekolah nangis, terus bilang ke Miss-nya. ke teachernya. Aku kangen sama abi aku. Abi aku nggak Abi itu pulang. berangkat pagi, Abi nggak pernah Nggak, pulang. dia Abi bilangnya Abi nggak pernah pulang. nggak pernah pulang. Karena saya Karena dia berangkat nggak paham. subuh, pulang malam dia udah tidur. Jadi Saya nggak berangkat dia ketemu. masih tidur. Dari situ saya punya langsung kayak, wah Menohok. masa bapaknya nggak pernah pulang ya? Iya. Pilihan kembali lagi. Sebenarnya pilihan. iya, masing-masing sih. Alhamdulillah kita sepakat sama soal urus anak ini, ya kayak gitulah lebih dideketin karena kita percaya umur anak itu ada batasnya gitu. Ntar selebihnya kita pernah kecil lah ya, ntar agak gedean kita nggak mau lagi ngintil orang tua gitu. Jadi dijaga lah, mumpung masih mau, yuk masuk ketek aja terus. Sadian mungkin ini kan puasa, apakah membatasi untuk olahraga kan bisa lari segala macam, ini gimana olahraga? Ya ini kebetulan lagi Aku sih enggak. aduh apa ya ini? Aku membatasi, malasnya lebih gede kayaknya. Lagi belum ada nih semangatnya, jadi kayaknya bulan ini saya puasa olahraga dulu. Gitu. Pernah coba nggak kayak kan masih ada gitu yang Niat udah ada niat, alhamdulillah udah digelar tuh treadmill, nggak nyampe lapangan udah mau lari nih ceritanya jam 4 sore. Alhamdulillah. Kalau saya masih Mbak. Saya masih golf. Masih dia mah Saya beneran golf pagi setiap lagi. habis azan Habis subuh. Seminggu tuh bisa 2 kali atau 3 kali. Azan subuh, berangkat, keluar matahari langsung main jam 9 selesai, pulang ke rumah tidur, jam 12 bangun, baru syuting. Gitu. dan ada ngajak istri bareng golf gitu atau Apa? emang ada tertarik? Dia berangkat saya tidur. Nah, kasihan soalnya kan masih ada bayi, jagain semalaman gitu. Lumayan kan kalau ada bayi itu kita puasa tuh kayak maling dalam rumah ya. Pelan-pelan jangan sampai bangun gitu. Apapun ya Mas, termasuk hubungan. Ya, Kata Darus Bareng. Nah, anak-anak ini alhamdulillah udah ikro berapa? Ikro berapa?
Sekarang ditanyain. Ikro 6. Mau masuk Quran ya? Bentar lagi mau Quran, insya Allah. Kalau kakaknya kan mau udah Quran kan. Jadi mengaji seminggu 2 apa 3 kali ya? Dua, kakaknya yang 3 kali gitu. Jadi ya alhamdulillah. Iya dong, hari Senin sama hari Kamis. Satu apa 2? Ya itulah. Pokoknya kalau dibilangin Ya, 2. ngaji tetap utama ya. Ada banget kan errornya. Aku Enggak 2. tapi Oke, ya 2. pelan-pelan kita ingetin, Enggak, 1. diajakin, Enggak, 1. ditemenin ya gitu lah. Enggak 2. Ya oke, 2. Tapi kalau papa, papa yang baik nggak sih? Abi orang baik nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau Umi orang baik nggak? Abi nggak tahu Umi. Abi baik nggak? Abi baik nggak ditanyain. Abi baik nggak? Nggak sih sayangnya suka beli-beliin nggak sih? Nggak pernah ya kalau beli-beli ya? Enggak. Kita Shopee mbak, kan beli-beli. Aduh, salah lagi. Salah ya? Aduh. Salah. Ben Gitu. Bunotek. Oh, tuh. Good Oke, terima kasih banyak semuanya. Makasih ya. Selamat. Oh iya, oke. Oke. Mana nama? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Omes. saya Dian Ayu. Kami berdua ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf apabila kami sekeluarga ada kesalahan yang pernah dilakukan, diucapkan, disengaja, tidak disengaja, ataupun yang pernah dilihat di postingan-postingan kami. Ya, Mohon betul. maaf yang Dari sebesar-besarnya hati, ya. yang paling dalam, Mohon maaf betul. lahir batin. Selamat berpuasa, selamat mudik, selamat lebaran. Selamat lebaran. Assalamualaikum.